Lo kemana Gikuan? Lo minta Nah, ini, minta izin 2 menit katanya. Habis makan nanas dia. Oh, nah, Lo mau kemana, Gikuan? jadi Yahudi pembohong itu hanya waktu zaman Yesus saja tuh gimana? Sorry, suaranya kurang gede, Pak. Tolong diperjelas dulu suaranya. Iya, iya. Bapak lagi di kamar mandi atau Yahudi bagaimana ini? Yahudi pembohong itu apakah terjadi waktu di zaman Yesus atau sudah lama bertahun-tahun? Sekarang saya tanya sama Pak Akui, pembohongnya itu di mana? Titik pembohongnya itu di mana? Gitu. Apa yang dibohongin? Artinya mereka melawan melawan perintah Tuhan. Bapak melawan perintah Tuhan nggak? Saya tanya. Ayo lo. Enggak lah. Gini, Pak, definisi bohong sama melawan perintah Tuhan itu berbeda, Pak. Ya, kalau berbohong misalnya, saya mengaku makan gorengan 8, tapi saya bayar cuma 6. Nah, itu salah satu perbuatan bohong. Berbohong itu ya, kalau dalam Alkitab itu sama dengan berdusta, ya. Itu satu 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 kelompok. Dalam artian berbohong itu adalah bagian daripada dosa, Pak. Melawan perintah pun adalah bagian daripada dosa. Melawan perintah Allah, ya. Nah, jadi bohongnya orang-orang Yahudi itu apa? Kalau misalnya bohongnya orang-orang Yahudi melawan perintah Allah, ya, justru definisi bohong dan melawan perintah Allah ini sudah berbeda, gitu loh. Walaupun memang sama-sama berdosa, gitu loh Pak Ikhwan. Ya, Sekarang makanya definisi saya bohong menurut tanya, Bapak Ikhwan ini apa, gitu loh. ya, oke, saya tanya ya, Yeremia 9 ayat 3. Mereka Oke. melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran. Merajalela Yeremia berapa, Pak? Yeremia dalam berapa? Sorry. negeri. Share screen aja Gikuan, share Yeremia screen. Gua udah 9. buka. Biar sama-sama kita lihat. Bentar, bentar. Mereka melunturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran. Merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Nah, ini mereka ini siapa? Mereka itu bangsa Yahudi itu peratapan di Yeremia. Ya, mereka ini Ya. siapa yang Mereka pendusta ini? bangsa Yahudi. Nah, Mereka adalah bangsa itu. Yahudi. Nah, Iya, sejak Yeremia saja sudah dikatakan mereka pendusta. cuman gini Pak, ya. Itu kan berbicara mengenai konteks seratapan sang Nabi Yeremia dan berbicara mengenai kefasikan orang-orang Yahudi. Gitulah. Orang-orang Yahudi ini adalah Ya, berasal daripada istilahnya itu Yehuda, kefasikan Yehuda. Nah, Bapak jangan bilang bahwasanya orang-orang Yahudi itu 100% suci ataupun kudus. Ya. Mereka memang ada beberapa dosa, banyak dosanya gitu loh. Tapi tidak bisa ditepok keseluruhan. Dalam artian, nggak semua orang Yahudi itu melakukan hal yang demikian, gitu loh. ya. Jadi kalau soal itu saya pendapat dalam pandangan Islam, orang-orang Yahudi itu ada orang beriman, Nah, beramal soleh, para nabi iya, dan pengikutnya. Tetapi sebagian besar bangsa Yahudi ini selain nabi-nabi dan pengikutnya, mereka itu pendusta. iya, Nah, di zaman Yesus itu diperjelas lagi, bahkan menyebutkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini iya. berarti sifat bangsa Yahudi ini mayoritas sudah jauh sejak zaman Yesus, makanya akhlak mereka itu sudah rusak.
Mm. perusak, Sebenarnya kan bahkan ini enggan enggan mengenal Tuhan. yang akhlaknya Mereka rusak itu juga kan sebenarnya gini Pak. ini Kalau misalnya Bapak bilang bahwasanya orang-orang Yahudi itu jelek lah, stigma negatif gitu loh. Maka tidak bisa ditepok keseluruhan. Dalam artian Yesus Kristus juga adalah bagian daripada bangsa Yahudi. Rasul-rasul Hawariun yang juga dianut oleh beberapa, yang dianut di dalam beberapa narasi tafsir Quran, ya Hawariun itu juga mereka adalah orang-orang Yahudi. Pengikut-pengikut Kristus itu adalah orang-orang Yahudi gitu loh. 70 murid Yesus juga rata-rata orang Yahudi gitu loh. Jadi tidak bisa itu yang saya bilang tadi. ditampar Saya sekaligus bilang semuanya dalam orang-orang Islam Yahudi itu itu, jangan. Tapi kalau dalam Islam misalnya itu, orang-orang, ya kalau misalnya ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi, ya mereka memang tidak apa dari segi penafsiran memang agak berbeda. Mereka menolak Kristus, pandangan mereka mengenai Kristus juga berbeda, ya kan? Mereka juga membuat beberapa narasi-narasi dalam Talmud yang berstigma negatif tentang Kristus dan benci juga dengan Kristus. Makanya mereka tuh bisa dibilang secara etis, secara etika, ya memang kurang baik karena ya, mereka membenci orang dan juga menghina orang tersebut. Gitu loh, Pak. Tapi Bapak jangan ya jangan jadi semuanya gitu loh. Sekarang saya tanya kan Bapak, Bapak kenapa tadi saya membenci sudah Yahudi? bentar. Padahal Yahudi tidak Tadi pernah saya sudah katakan bentar dulu. Saya katakan tidak semuanya. Yahudi itu ada orang soleh beriman seperti para nabi dan Hmm, pengikut-pengikut mereka. Tetapi sebagian besar menurut kitab mereka ini, mereka Yahudi itu pembohong, bahkan penindasan, tipu hmm, timbuni, tipu. Yahudi ya, aku membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, hmm, tempat persembunyian serigala. Karena mayoritas Yahudi, ya akhlak mereka sudah rusak sejak dahulu. hmm. Jadi kalau ditanya semua ya saya katakan tadi tidak. Sebab Ya para iya. nabi, murid-muridnya yang beriman bersama di zaman mereka, mereka tentu bukan orang-orang yang jolim seperti yang dikatakan dalam Yeremia ini. Tetapi mereka ini, tentu ini mayoritas orang-orang Yahudi di zaman Yeremia ini mereka, lihat nih. Nah, mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai Hmm. dengan temannya, tetapi dalam hati mereka merancang pengadangan terhadapnya. Jadi dia berbicara damai tapi bohong dalam hati. Hmm. Benar nggak ini? Gini Orang penafsiran Yahudi. Bapak itu salah Pak ya. Bukan salah sih, agak sedikit keliru. Karena apa? Kalau misalnya kita baca konteksnya dari atas ya. Di sini kan Nabi Yeremia tuh mengungkapkan kesedihannya yang besar atas kesengsaraan Yehuda dan Yerusalem dan kebenciannya terhadap dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang sana, orang-orang kefasikan orang Yehuda atau Yahudi itu sendiri, ya. Mereka itu memiliki dosa juga, memiliki dosa-dosa mereka, penipuan, ya kan, penindasan, Iya, tetapi yang mereka mendatangkan ini kan kesengsaraan-kesengsaraan itu mereka. Tapi memang tidak bisa semuanya itu ditampar ya, dalam artian secara saya sudah katakan keseluruhan. tadi tidak Gitu. semua. Yeremia Iya. tidak masuk. Ha. Tetapi di sini mencerminkan mereka bahkan di sini Yerusalem akan menjadi tipunan puing. Berarti memang mayoritas daripada Yahudi ini melakukan kerusakan. Bahkan ini oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan pada mereka. Serahkan pada siapa? Dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Jadi Yahudi-Yahudi ini bahkan mereka mengikuti para Baal seperti diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Iya, Nah, ini mereka kan mereka mengikuti sejak zaman Bapak itu kan Yeremia kalau Bapak gini, kalau sudah Bapak baca meninggalkan oke. Taurat. Udah. Benar nggak? Kalau Bapak misalnya baca ya secara keseluruhan narasi daripada Tanak ya. Memang banyak beberapa nas ataupun sebuah teks yang mengatakan bangsa Israel itu dari awal tuh ada kejatuhan dalam artian ada kalanya mereka itu menyembah pagan ya kan. Ada kalanya mereka itu memuji-muji patung ya, patung lembu emas dan lain-lain gitu loh. Nah, itu adalah bagian daripada kejatuhan, Pak. Dalam artian itu adalah dosa mereka gitu loh. Dan mereka yang mendapatkan dosa itu ya selayaknya mendapatkan sebuah hukuman gitu loh. Nah, konteks di sini adalah ya orang-orang itu ya
dipaksa ataupun dituntut untuk meratapi hal yang didapatkan oleh Yehuda dan Yerusalem gitu loh. Dalam artian orang-orang Yahudi itu nggak semuanya suci ya kan. Dan mereka juga pernah mengalami kejatuhan, menyembah Baal dan lain-lain gitu loh. Nah, permasalahannya adalah memang orang-orang Yahudi itu ada beberapa orang yang berdusta. Tapi dalam hal ini berdusta dalam hal apa gitu loh. Konteksnya apa? Gitu loh, Pak. Bapak paham nggak? Berdusanya apa gitu loh. Berbohongnya kenapa? Coba. Kenapa orang-orang Ya, Yahudi karena berdusta? Apa yang didustakan? Kalau tadi kan saya kasih tahu ya bahwasanya berbohong itu kan misalnya saya makan gorengan 10 terus bayarnya 5 ya kan. Bayarnya 5.000. Padahal seharusnya harganya 10.000 gitu loh. Nah, itu salah satu berbohong ya. Nah, sekarang orang Yahudi itu berbohong atau berdosanya apa gitu loh. Kira-kira apa, Pak? ya, makanya ini di 98 lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan Iya. dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tapi dalam hati mereka merancang pengadangan. Gimana ini kamu nih? Coba jelaskan. Oke. Nah, itu benar, Lidah benar mereka gitu. adalah panah yang membunuh. Benar. Di mulut Nah, lain, hal, di hati hal lain. itu juga, hal itu kan juga dilakukan oleh para Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwasanya mereka itu menganiaya orang-orang berdosa dan memakai dalil-dalil ataupun referensi-referensi kitab suci untuk apa? Untuk menyalahkan orang tersebut, ya kan? Kalau Untuk kalau menghakimi orang tersebut. Paulus, Gitu. Paulus ahli Padahal Farisi mereka itu atau adalah orang-orang gimana? Paulus dari Farisi atau dari mana? Enggak gitu dulu, Pak. Orang-orang Iya, Farisi maksudnya itu ya, Paulus Pak. dari Yahudi Farisi atau Saduki? Saya kurang tahu sih. Nanti mungkin saya akan cari tahu ya. Cuman yang pastinya Nah, dia ya, adalah orang Yahudi yang bebal di masa Yesus itu Yahudi apa? Yahudi yang bebal, bukan bebal Pak, dalam artian mereka tuh dari segi tafsir tuh salah gitu loh. Iya, Yahudi apa? Farisi, ahli Taurat. Farisi. Paulus Yahudi apa? Saya belum cari tahu ya, dia itu Yahudi Farisi atau Saduki. Tapi setidaknya dia itu Iya. belajar dengan Gamaliel. Gurunya itu Ya, Gamaliel, nanti seorang saya kasih tahu Yahudi dia terkemuka. Yahudi Farisi. Paulus Farisi. Paulus Farisi. Oh, sorry, Iya, izin Paulus izin Farisi. jawab. Izin jawab teman-teman ya. Ya, Paulus seorang Farisi. Ya, Paulus Thank Farisi. you. iya. Lanjut. Iya, lanjut. Itu kalau mau itu kan di bukunya George Eldon Late itu bahas tuh teologi perjanjian baru jilid 2 itu ada sejarah singkat terkait dengan Paulus. Di sana Oke. dituliskan kalau Paulus seorang Farisi. Thank you. Lanjut teman-teman. Sorry. Potong. Maaf. Ya. Lalu bagaimana, Bro Ikwan? Ya, itu intinya bahwa saya katakan bahwa menurut kitab Yahudi, Hmm. orang-orang Yahudi itu adalah pendusta tadi, Ya, terus? pe- pembangkang kepada Tuhan, Hmm. menolak ada ajarannya, bahkan meninggalkan Taurat. Itu ya benar diriwayatkan oleh sejarah ratapan masuk Yeremia dan seterusnya. Nah, di zaman Oke. Yesus, sifat-sifat Yahudi seperti itu harus kita kenal. Hmm. Paulus Terus? dari bangsa mana? Ya dari Yahudi. Terus? Terus gimana, Pak? Halo. Ya, coba 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 iya, intinya apa yang saya katakan kan benar. Mereka Hmm. bangsa yang uh, pembangkang, Ya, perusak, walaupun tidak secara pembohong. keseluruhan ya, tidak secara keseluruhan membangkang dalam Iya, artian ya, tadi mereka sudah kan juga orang katakan. Yahudi, para Hawariun juga adalah orang Yahudi gitu loh. Jadi nggak semuanya. Kalau Bapak mau secara eksplisit ya bilang aja mungkin Saduki ataupun Taurat apa ahli-ahli Taurat ataupun Farisi gitu loh. Enggak, jadi gini, mayoritas mereka ya. Mm-mm. Ya, terus gimana? Apa poinnya? Esensinya apa? Izin nyimak ya Ya, teman-teman. isinya Sebelum dijawab. mereka banyak menyesatkan manusia. Apa salah satu penyesalannya? Nah, seperti ini ya, Yeremia 6. Hmm. Yeremia 6 ayat 8. Ya, ini ya. Semua mereka adalah pendurhaka, belaka, berjalan kian kemari sebagai pefitnah. Sekarang mereka berlaku busuk, kuputan sudah mengembus, tapi yang keluar dari api
hanya timah hitam. Kemudian, tetapi orang-orang yang tidak, nah, sebutlah mereka perak yang tertolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Hmm. Nah, Oke. bagaimana bisa? Boleh. Halo, kenapa? Halo Gimana teman-teman, Pak? selamat selamat sore semua teman-teman ya. Nah, Gimana, saya Pak? baru Pak? saya baru gabung, jadi saya tidak tahu apa yang teman-teman bahas. Cuman dari tadi saya dengar teman-teman bicara tentang kitab Yeremia dari tadi ya, maksudnya pas saya naik ini bahas tentang Yeremia. Tapi Jadi, sebelumnya gini Pak mungkin Ati, aku jelasin ya. ya, Jadi Pak Ikhwan ini kan dari umat Muslim ya Pak, umat iya Islam siap ya. Nah, Pak Ikhwan siap. ini membuat sebuah premis atau pernyataan atau narasi bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah pembangkang ataupun pendusta. Nah, nanti Menurut dikorelasikan kitab bahwasanya mereka, orang-orang, hah? menurut kitab mereka. Ya, iya gitu. Pokoknya apa mereka Pak Ikhwan punya tafsiran sendiri mengenai kitab kita dan mengatakan ataupun membuat narasi bahwasanya orang-orang Yahudi ini adalah pendusta gitu loh. Nanti Oh, dikorelasikan kepada Paulus gitu loh, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, oke 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 oke, saya tangkap. Jadi makanya kemudian ada beberapa ayat yang kemudian diambil dari kitab Yeremia untuk mempertegas terkait dengan premisnya ya, memperkokoh Nah, premisnya ya. betul. Oke, mungkin saya tidak tahu ya, karena sekali lagi maaf saya masuk pas pertengahan. Saya tidak tahu teman-teman sudah bahas tentang konteks kitab Yeremia atau belum gitu. Eh, Terkait dengan konteks sosial keagamaannya gitu. Sehingga maksud saya begini, ketika kita tahu tentang konteks sosial keagamaan daripada ketika Yeremia dipanggil untuk pelayanan atau dia dipanggil untuk memberitakan firman, maka kita akan tahu tuh kenapa kemudian di situ ayat-ayat yang tadi dikutip itu berkata demikian. Nah, itu dulu biar runut gitu. Apa namanya? Apakah memang ayat-ayat yang di bawah itu kemudian mendukung pernyataan daripada Pak siapa namanya? Ikhwan ya. Itu dulu teman-teman. Mungkin apakah kita harus lihat dulu nih konteks sosial sosial keagamaannya tuh. Kenapa kemudian keadaan Yehuda pada waktu itu digambarkan seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia itu. Nah, itu dulu supaya kalau kemudian kita menggunakan ayat-ayat itu yang dengan tujuan untuk mengkritik si Paulus pun, ini kan langkahnya kan jauh lagi gitu. Ya dari penulisan kitab Yeremia atau dari panggilan Yeremia kepada Paulus itu kan zamannya pun kan sudah berbeda, sangat jauh. Itu dulu Pak Ikhwan dan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kita perjelas dulu nih, ya. Kita perjelas dulu tentang konteks atau tentang siapa itu si Yeremia tuh, ya, biar biar lebih jelas gitu. Karena kalau kemudian kita paham tentang kitab Yeremia, asal usul Yeremia dipanggil, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan konteks sosial dan keagamaan pada saat itu. Terus masa masa pelayanan Nabi Yeremia, teman-teman kan paham ya, khususnya saya pikir yang Kristen, yang Muslim saya pikir ini juga menjadi pengetahuan terkait dengan periode pelayanan Yeremia pun itu tidak langsung satu kali Pak. Itu ada periode pertamanya di masa Raja Yosia, terus ada periode kedua tuh dari tahun 662 sampai 609, sampai bukan hanya 3 periode, itu sampai 4 periode tuh Pak pelayanan Nabi Yeremia tuh. Nah, nanti kalau kemudian kita udah tahu, kita masuk tuh kepada pokok-pokok teologis daripada kitab Yeremia. Misalnya ketika Yeremia bicara tentang Allah yang universal, dia juga kemudian bicara tentang pemulihan Israel yang kemudian dikaitkan dengan zaman Hosea gitu. Itu Pak. Jadi apa ya? Kalau kita hanya ini ya, saya pikir yang Kristen pun sekali lagi maaf ya. Saya pikir ya teman-teman yang Kristen pun tahu tuh ketika kita baca Alkitab kan ada proses hermeneutik itu ada cara atau prinsip dan metode penafsiran yang benar tuh. Kalau kita menggunakan studi kritis kan kita tahu historisnya, teologisnya, baru ke aktualisasinya. Karena gini, kalau hanya mencopot ayat dan kemudian mengkritik, apalagi dihubungkan dengan Paulus itu tidak
tidak, saya pikir kurang tepat ya. Eh, itu aja dulu, itu aja dulu. Jadi biar runut Pak Iwan, ya biar runut teman-teman. Itu aja dari saya. Silakan, mungkin ada yang mau tanggapi atau mau dilanjutkan ya silakan. Tapi yang saya maksudnya usul dari saya adalah bahwa kita lihat dulu nih kitab Yeremia itu seperti apa. Dan si Yeremia ini ketika dia melayani itu dalam konteks yang seperti apa tuh. Sehingga kemudian dikatakan orang Yahudi itu apa namanya yang tadi pembangkang gitu ya. Ya, silakan lanjut teman-teman. Iya, saya hanya tadi eh, ingin melihat bagaimana riwayat bangsa Yahudi ini dari masa ke masa. Nah, sebelumnya hanya kita melihat bagaimana di masa Yesus ada Yahudi Farisi, seterusnya bahkan Yesus mengatakan celakalah kalian wahai ahli ahli Taurat. Nah, ternyata sifat-sifat Yahudi pembangkang, pembohong ini sudah ada jauh sebelum kedatangan Yesus. Bahkan mereka disebut bangsa yang tertolak, masuk di zaman Yeremia. Nah, di zaman Yeremia saja kerusakan moral bangsa Yahudi ini sudah bisa kita lihat. Ya, jangankan di zaman Yeremia, kita lihat di Keluaran di mana Musa mengatakan bahwa Musa menjadi saksi mereka bangsa tegar tengkuk. Nah, tapi tidak semua ingat Nabi Musa dan orang-orang setianya tidak mengikuti mereka. Nah, kemudian juga Nabi Isa dengan teman-teman setianya yang setahu saya 12 murid ya, juga tidak mengikuti mereka atau dikenal Hawariyun. Nah, tetapi di kitab-kitab ya para nabi Yahudi ini di zaman-zaman jauh sebelum Yesus mereka disebutkan bangsa yang memang benar-benar rusak akhlaknya bahkan di Yesaya 66 ayat 17. Ya, saya 66 ayat 17 ya. Pak, mungkin sebelumnya Dikatakan kita ke Yeremia dulu. Kita selesaikan dulu tentang konteks kitab Yeremia dulu ya Pak ya, baru nanti kita pindah ke ya, kitab ini Yesaya sama-sama. ya Pak ya. Oh ya ya, ya. Oke, silahkan, Mereka silahkan. yang Hmm. mengkuduskan dan menetapkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Nah, ini di zaman Yesaya pun Yahudi-Yahudi yang bebal ini sudah diungkapkan termasuk pemakan babi, pemakan tikus, jijik, sudah ada. Mereka Yahudi ini melanggar perintah-perintah larangan sejak dulu, apalagi sudah Yahudi zaman Yesus. Bahkan Yesus menyebut celakalah hai ahli Taurat. Nah, artinya tadi teman kita tadi mengatakan bahwa di mana Yahudi pembohong. Nah, saya buka Yeremia pada tadi beberapa ayat menunjukkan ya mereka memang pembohong di mulut lain, di hati lain. Oke, saya Nah, ini paham, menurut saya paham. kitab mereka, bukan Oke, saya menurut paham. saya. Hmm. Ya, Ya ya. tapi menurut kitab mereka. Oke, Bang, saya izin dulu karena sudah azan. Waktu Indonesia Tengah. Oh, Ya. Bentar, boleh nggak saya mau izinkan saya menanggapi menjelaskan dulu ya. sedikit dulu Pak? Boleh nggak izinkan saya Boleh. jelaskan sedikit terkait dengan kitab Yeremia baru Bapak boleh turun. Saya kasih pengertian Nah, saya sedikit sholat terkait. dulu, sudah azan. Bisa balik lagi. Oh, ya Saya balik udahlah, ya lagi. udahlah. Oke, siap Pak, siap, siap. Thank you. Ya, selamat